Lemahnya kontrol sosial dianggap jadi celah terjadinya kekerasan terhadap anak. Sepatutnya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Bantar Gebang, Bekasi menjadi alarm bagi masyarakat sekitar. Lantas bagaimana cara agar anak terhindar dari kekerasan seksual? Ikuti ulasannya berikut ini. Kalau anak itu kan paling mudah ditipu, ya kan, paling mudah diancam. Selain ditipu bisa juga diancam. Atau justru kalau dengan perilaku yang lebih halus, dia itu bisa membina hubungan dengan anak-anak itu. Sehingga anak ini tidak merasa dipaksa untuk melakukan. Ini memang kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan rumah itu juga cukup tinggi, selain juga di sekolah ya. Kasus kekerasan seksual disertai pembunuhan terhadap korban di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat menambah panjang daftar kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berdasar data aduan yang masuk ke KPAI, dari Januari hingga Mei 2024, ada 84 kasus kekerasan seksual menimpa anak. Ini ya, dari mulai Januari hingga bulan Mei, itu sudah terdapat 84 pengaduan kasus kekerasan fisik dan psikis anak yang sudah ditindaklanjuti, Mbak. Nah, kemudian dari 84 ini memang kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan rumah itu juga cukup tinggi, selain juga di sekolah ya. Selain di satuan pendidikan, juga ada di lingkungan masyarakat. Pengaduan itu meningkat, Mbak, tren pengaduan ya. Artinya ada, kami melihat bahwa ada keberanian baik anak korban dan masyarakat sekitar untuk melaporkan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa, apalagi pelaku sampai menghilangkan nyawa korban. Kriminolog menyebut, anak rentan menjadi korban kekerasan karena lemah dan mudah diancam. Awalnya, pelaku berusaha mendapat perhatian anak dengan memberikan hadiah agar dapat menjalin hubungan dengan korban. Lalu kenapa bisa terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak? Ini biasanya karena ada dominasi patriarki atau relasi kuasa seorang dewasa melakukan kepada anak-anak. Karena ada yang namanya domination rape. Kenapa melakukan kepada orang-orang itu? Karena dianggap mereka paling lemah, bisa diancam dan tidak mudah melakukan pelaporan. Kalau anak itu kan paling mudah ditipu, ya kan, paling mudah diancam. Selain ditipu bisa juga diancam. Atau justru kalau dengan perilaku yang lebih halus, dia itu bisa membina hubungan dengan anak-anak itu. Sehingga anak ini tidak merasa dipaksa untuk melakukan. Dalam beberapa kasus yang saya tangani, justru ada anak-anak yang merasa kehilangan ketika si pelaku itu dilaporkan dan dipenjarakan. Karena kasih sayang, sentuhan, perhatian yang tidak diperoleh dari orang tuanya, justru diperoleh dari si pemerkosa atau si pelaku pelecehan ini. Kekerasan seksual terhadap anak yang disertai pembunuhan terjadi lantaran pelaku khawatir korban bakal mengadukan perbuatannya pada orang lain. Pelaku itu ketika melakukan kejahatan, pasti selain untuk mencari keuntungan, nah keuntungannya dalam hal ini kan kepuasan ya, kemudian dia juga akan menghindari hukuman. Makanya melakukan pembunuhan ini harapannya biasanya untuk menghilangkan saksi dan bukti. Si anak ini bisa menjadi saksi gitu ya, sekaligus membawa bukti. Lemahnya kontrol sosial menjadi celah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat. Kenapa bisa terjadi? Karena ada kontrol sosial yang kurang. Kontrol sosial itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kontrol individu, di mana individu seharusnya bisa mencegah dirinya untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, kontrol dari masyarakat, bagaimana caranya masyarakat itu memperhatikan kondisi sekitar, sehingga mengetahui mana yang berpotensi akan melakukan kejahatan, mana yang berpotensi akan menjadi korban kejahatan. Bahwa kejahatan, kekerasan itu pelakunya adalah orang dalam sarung istilahnya, adalah orang yang terdekat gitu ya. Sejalan dengan kriminolog,
KPAI menilai kasus kekerasan seksual pada anak bisa terjadi karena masyarakat kurang tanggap saat mengetahui ada potensi bahaya yang dapat menimpa anak di lingkungannya. Ya, mestinya kita selaku bagian dari masyarakat juga peduli gitu ya, peduli ataupun kalau melihat kejadian yang dikhawatirkan akan membahayakan baik si anak, ya kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan, itu pun juga perlu diingat. Ketika sudah mengetahui gerak-gerik yang aneh, mungkin bisa mengingatkan atau paling tidak mengantisipasi dengan beberapa cara lah, paling tidak anaknya dipanggil atau apa, atau menyampaikan ke orang tua korban. Agar anak terhindar dari tindak kekerasan seksual, edukasi dari orang tua menjadi kunci anak-anak bisa membangun zona aman pada tubuhnya sendiri. Ajari anak bagian tubuh mana yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang orang lain. Lalu, ajarkan siapa saja yang boleh menyentuh bagian tubuhnya. Ajarkan pada anak agar berani menolak dan berteriak jika ada orang yang menyentuh bagian sensitif. Ajari anak berani mengadu pada orang tua, dan orang tua harus mendengarkan anak. Agar efektif, cara ini sebaiknya dilakukan setiap keluarga dalam satu lingkungan. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang tua itu sendiri, harus dilakukan oleh masing-masing orang tua dalam satu komunitas atau dalam satu warga. Jadi keluarga A, keluarga B, keluarga C, keluarga D harus melakukan hal yang sama. Sehingga pengasuhannya sama, cara menghadapinya sama, gitu ya, mendapatkan edukasi yang sama dan upaya preventifnya sama. Kerjasama antara keluarga dan masyarakat merupakan kunci pencegahan kejahatan seksual pada anak. Namun, benteng terdekat guna mencegah kekerasan seksual pada anak adalah keluarga. Memang benteng terdekat adalah keluarga, Mbak. Benteng satu-satunya itu adalah dari keluarga ya. Kalau keluarga bisa edukasi kepada anak atau mengingatkan, tetapi kan kita juga harus melihat semua keluarga mungkin tidak berpendidikan yang memadai untuk mengetahui itu, Mbak. Dan tidak semua keluarga juga berkesempatan untuk bisa berdialog dengan anaknya secara intens ya. Jadi kalau ada kekurangan dari keluarga, maka peran itu harusnya juga bisa diambil masyarakat ya, tetangga yang terdekat atau juga pemerintah terkecil di sekitar keluarga, misalnya yang RT, RW sampai pemerintah desa. Paling mungkin bisa menjangkau secara kognitif adalah sekolah ya. Pendekatan yang bisa memahamkan secara kognitif mereka adalah sekolah. Memang kini tersangka sudah ditangkap oleh polisi dan akan menjalani hukuman 15 tahun penjara. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatan pencabulan, apalagi terhadap anak di bawah umur. Ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi semuanya bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan terdekat. Bahkan orang yang paling berbahaya adalah orang yang mendengar, memikir, dan memperhatikan. Abel Insani, Jamzari, Kompas TV, Jakarta.